Albania. Di dalam bahasanya dipanggil Skiperia, yang berarti tanah air burung elang. Orang Albania mengaitkan definisi ini sebagai julukan dari kaum mereka secara keseluruhan. Dan julukan ini juga dikaitkan sebagai pengertian dari gambar burung elang berkepala dua di bendera dan emblem Albania. Burung elang berkepala dua ini sebenarnya adalah lambang dari kekaisaran Bizantium yang pernah menguasai daerah Balkan dan Anatolia, yang secara bergiliran diambil dari peradaban-peradaban pra-Romawi di Anatolia. Lalu bagaimana kondisi Albania saat ini? Pertama-tama, mari kita bedah benderanya terlebih dahulu. Seperti yang bisa kalian lihat, bendera Albania sesungguhnya cukup sederhana. Hanya sebidang merah dengan elang berkepala dua di tengahnya. Warna merahnya melambangkan keberanian. Dan elang berkepala dua adalah simbol yang menurut sejarah orang Albania telah mereka gunakan untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai satu kelompok, walaupun mungkin ada beberapa negara lain mungkin menyanggah hal itu. Dalam hal geopolitiknya, Albania terletak di area Balkan, berbatasan dengan Montenegro di sebelah utara, Kosovo di timur laut, Makedonia Utara di timur, dan Yunani di selatan. Laut Adriatik terletak di sebelah barat Albania, dan sepanjang pesisir Laut Ionia dan Adriatik. Secara administratif, Albania dibagi menjadi 12 prefektur, yang masing-masing dibagi menjadi beberapa distrik dengan Tirana sebagai ibu kota negara. Nah, sekarang jika berkaitan dengan batas negara, Albania hampir terlihat bahwa semua negara yang mengelilingi Albania berusaha mengambil sebanyak mungkin garis pantai dari Albania di selatan. Yunani mengambil 16 km garis pantainya. Di utara, Montenegro mengambil seluruh sungai Buna. Makedonia mengambil sebagian besar danau Prespa dan Ohrid beserta akses ke danau-danau itu, hingga Albania tidak banyak mendapatkan yang tersisa. Nah, sekarang tidak seperti banyak dari tetangganya yang berbatasan dengan Mediterranean, Albania tidak memiliki banyak pulau yang mengelilingi garis pesisir pantainya. Faktanya hanya 12 pulau, kebanyakan dari pulau-pulau itu hanyalah pulau kecil, tak berpenghuni atau nyaris tak berpenghuni, seperti Pulau Tongo dan Stilo di selatan yang masing-masing hanya memiliki satu rumah di atasnya, dan sebagian besar sisanya hanya sebesar 0,3 hektar sampai 500 hektar. Satu-satunya bandar udara internasional di Albania adalah Bandara Internasional Rinus Nene Tereza yang terletak di Tirana. Namun mereka memiliki banyak situs historis dan bentangan alam yang indah, seperti contohnya Kastil Ali Pasha di Butrin dan biara dari abad ke-13 di Pulau Zvernek. Bangunan di Gjirokastra juga menjadi salah satu kota UNESCO. Di Tirana terdapat Masjid Etembe yang berdiri di abad ke-18 dan Skanderberg Square yang merupakan plaza dengan luas 40.000 meter. Di Skanderberg Square kalian bisa menemukan Museum Sejarah Nasional Pogradec yang terkenal memiliki bermacam cerita rakyat. Durrës menjadi pelabuhan utama Albania dan rumah bagi teater, ruang terbuka terbesar di Balkan. Di sini juga terdapat berbagai museum yang patut untuk dikunjungi, seperti Museum Arkeologi Alexander Moisiu dan Royal Villa of Durrës. Kalian juga bisa menikmati acara kebudayaan yang diadakan setiap tahun. Shkodra yang terkenal sebagai kota kultural inti di Albania sering menjadi tuan rumah untuk acara seperti Karnaval, Lake Day, Festival Anak, dan Festival Jazz. Di sini juga terdapat Teater Mijeni yang terkenal di Shkodra. Situs warisan dunia UNESCO, Berat yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Jendela atau The City of Thousand Windows. Riviera Albania adalah garis pantai sepanjang 120 km yang berada di pesisir selatan Albania, merupakan daerah di mana musik memiliki peran penting. Banyak pagelaran festival musik internasional di Riviera seperti Turtle Fest and Soundwave Albania. The Blue Eye merupakan mata air bawah laut dengan warna biru menyala yang terletak sekitar 22 km di sebelah timur Saranda. Mempunyai ketinggian 1.613 meter di atas permukaan laut
Jati merupakan sebuah gunung dan taman nasional yang berlokasi di Tirana. Sebagai salah satu air terjun terindah di Albania, Sotira Waterfall cukup populer di kalangan wisatawan asing. Danau Skodra yang terletak di perbatasan antara Albania dan Montenegro menjadi danau terbesar di kawasan Eropa Selatan. Tentu ini bisa menjadi objek wisata alam terakhir yang harus kamu kunjungi sebelum meninggalkan Albania. Pulau Sazan sebenarnya memainkan sebuah peran yang sangat penting dalam sejarah Albania. Pulau ini pernah diambil alih oleh bangsa Roma, kemudian oleh bangsa Bizantin, kemudian oleh Ottoman, kemudian Yunani, bangsa Italia, kemudian oleh bangsa Britania. Kemudian dikuasai Yunani, tapi Yunani tidak menginginkannya lagi. Jadi mereka memberikannya kepada Italia, dan akhirnya Italia memberikannya kepada Albania. Ceritanya cukup panjang dan kompleks. Hingga saat ini, Pulau Sazan adalah satu-satunya pulau yang sedemikian rupa berpenghuni, meskipun mereka hanya sekedar untuk merawat bekas basis militer yang telah didirikan di sana. Dalam hal geografi fisiknya, Albania terdiri dari 70% daerah berbukit, dengan 25% daratannya dapat digarap untuk agrikultur dan peternakan, di mana kedua sektor ini mempekerjakan sekitar setengah dari seluruh populasi Albania. Selain buah-buahan, sayuran, dan hasil bumi lainnya, ada satu hal yang orang-orang Albania suka budidayakan, yaitu tembakau. Albania juga memiliki berbagai tipe bentangan alam, seperti padang hijau yang luas, dan hutan yang subur, dan suhu udara hangat di pantai-pantainya, seperti pantai-pantai di Samil dan Durrës. Fakta menarik lainnya, jika kamu pergi ke Albania, hampir semua tempat di penjuru negara, kamu akan melihat bunker dari Perang Dunia Kedua yang terletak di mana-mana. Bunker militer beton merupakan pemandangan umum di Albania, dengan rata-rata 5,7 bunker untuk setiap kilometer persegi. Bunker dibangun pada masa pemerintahan Hoxha yang dipimpin oleh pemimpin Enver Hoxha dari tahun 1960-an hingga 1980-an. Ketika rezim tersebut membentengi Albania dengan membangun lebih dari 750.000 bunker. Program bunkerisasi Hoxha menghasilkan pembangunan bunker di setiap sudut Republik Sosialis Rakyat Albania, mulai dari jalur pegunungan hingga jalan-jalan kota. Mereka tidak pernah digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan selama tahun-tahun pemerintahan Hoxha. Biaya pembangunannya menguras sumber daya Albania, sehingga mengalihkan mereka dari kebutuhan yang lebih mendesak, seperti mengatasi kekurangan perumahan dan kondisi jalan yang buruk. Bunker-bunker tersebut ditinggalkan setelah pembubaran pemerintah komunis pada tahun 1992. Beberapa di antaranya digunakan dalam pemberontakan Albania pada tahun 1997 dan Perang Kosovo pada tahun 1999. Sebagian besar kini terbengkalai, meskipun beberapa telah digunakan kembali untuk berbagai tujuan, termasuk akomodasi tempat tinggal, kafe, gudang, dan tempat penampungan hewan atau tunawisma. Populasi Albania 2,8 juta orang, sekitar 85% dari mayoritas penduduk Albania dapat diidentifikasi sebagai etnis Albania. Ada beberapa etnis minoritas seperti Yunani dan etnis Makedonia, serta juga etnis Montenegro. Mayoritas penduduk Albania juga berbicara menggunakan bahasa Albania, yang merupakan salah satu ciri yang paling khas dari negara ini. Bahasa Albania hingga saat ini tidak memiliki keterkaitan dengan cabang bahasa Indo-Eropa yang lain di dunia. Bahasa ini berdiri sendiri dan merupakan sebuah bahasa yang sangat unik. Albania juga memiliki latar belakang berbasis agama yang sangat menarik. Sekitar 60% penduduk dapat diidentifikasi sebagai Muslim sekuler atau tak memiliki denominasi. Sekitar 20% adalah Kristen, kebanyakan merupakan Katolik atau Ortodoks. Walau dalam sejarahnya, Albania pada suatu titik pernah melarang kebebasan beragama dan dideklarasikan sebagai negara ateis pertama di seluruh dunia selama rezim komunis hingga 1992. Di Albania, mereka menggelengkan kepala untuk mengatakan iya atau setuju dan menganggukkan kepala untuk mengatakan tidak. Kurang lengkap jika kita tidak mencicipi hidangan khas Albania. Salah satu hidangan nasional Albania, vergese tirane,
Birek, Pergese Verore Mespesa, Mespeka de Domate, Tafikosi, Speka Megize, Fried Kakavali, Baklava, Trilese, Kote, Gara, dan Perim Nezagra. Disinilah segalanya jadi lebih menarik, karena dalam sejarahnya, Albania mungkin adalah satu negara yang paling canggung di dunia. Sesaat setelah Albania dilepaskan dari Kekaisaran Ottoman, Albania melewati beberapa dekade masa-masa di mana mereka tidak tahu bagaimana cara untuk menjadi negara Albania lagi. Itulah saat di mana Soviet datang. Pada sementara waktu, Albania menjadi bagian dari blok Soviet. Saat terjadi perpecahan Sino-Soviet, Albania akhirnya memutuskan untuk berpihak kepada Cina dan bukan Rusia, di mana secara strategis mungkin bisa menjadi keputusan yang buruk, karena hal tersebut membuat Cina adalah satu-satunya sekutu Albania di dunia. Keadaan akan menjadi runyam ketika satu-satunya sekutumu di dunia ini bahkan secara geografis tidak berdekatan denganmu. Ditambah lagi pada awal tahun 1970-an, pertentangan Albania terhadap aspek-aspek tertentu dari kebijakan Tiongkok semakin dalam ketika kunjungan Nixon ke Tiongkok bersamaan dengan pengumuman Tiongkok tentang teori tiga dunia, yang mengakibatkan ketakutan yang kuat dalam kepemimpinan Albania di bawah Enver Hoxha. Hoxha melihat dalam peristiwa-peristiwa ini suatu aliansi Tiongkok yang muncul bersama imperialisme Amerika dan ditinggalkannya internasionalisme proletariat. Pada tahun 1978, Tiongkok memutuskan hubungan dagangnya dengan Albania, menandai berakhirnya aliansi informal yang ada antara kedua negara. Albania mulai melihat apa yang terjadi, dan mereka harus mengubah segala sesuatunya. Dan akhirnya pada 1990, rezim komunis berakhir mengubah Albania menjadi negara republik konstitusional. Hal ini membuka banyak pintu. Dari tahun 90-an hingga sekarang, Albania menjadi salah satu negara yang paling sosial di dunia. Membuka tangan, berusaha membangun kembali sebanyak mungkin hubungan diplomatik dengan sebanyak mungkin negara yang mereka bisa. Sekarang Albania memelihara hubungan diplomatik dengan 170 entitas berdaulat. Mereka memiliki sekitar 40 kedutaan di 40 negara yang berbeda. Albania bukan social butterfly, pandai bergaul dengan berbagai kalangan. Albania adalah social pterodactyl. Bahkan mereka mencetak foto Presiden Bush pada perangko khusus Albania dan menamakan sebuah jalan dengan nama George Walker Bush setelah dia berkunjung satu kali pada tahun 2007. Dalam hal teman baik, Albania mungkin menganggap Kosovo sebagai teman baik mereka, melihat bahwa mayoritas penduduk di Kosovo beretnis Albania. Albania mungkin membuat beberapa keputusan buruk di sana-sini dalam sejarah, tapi mereka benar-benar mulai memperbaiki segala sesuatunya mulai dari awal. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan.